Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti dan memahami firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini di dalam Yohanes 6 ayat 35. Begini firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap hari kita membutuhkan yang namanya makanan untuk tubuh supaya tetap kuat dan sehat. Jika kita tidak makan, tubuh kita menjadi lemah dan tidak bertenaga. Namun seringkali kita lupa bahwa bukan hanya tubuh yang membutuhkan makanan, tetapi juga jiwa kita. Banyak orang terlihat kenyang secara jasmani, tetapi sebenarnya lapar secara rohani. Merasa kosong, gelisah, dan tidak puas. Oleh sebab itu, Yesus datang untuk menjawab kebutuhan terdalam manusia, bukan hanya secara fisik, tapi terutama secara rohani. Ia menyatakan dirinya sebagai roti hidup, santapan utama bagi jiwa kita. Kalau kita melihat Yohanes 6 ayat 35 ini disampaikan setelah Yesus melakukan mukjizat memberi makan 5.000 orang. Orang banyak mengikuti Yesus karena mereka kenyang secara jasmani. Namun Yesus mengarahkan mereka kepada sesuatu yang lebih dalam, bukan hanya mencari roti yang fana, tetapi roti yang memberi hidup kekal. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu, Yesus menegaskan bahwa dia bukan sekedar memberi berkat, tetapi dia sendiri adalah sumber kehidupan. Ia mengundang orang banyak untuk datang dan percaya kepadanya, bukan hanya mencari apa yang bisa ia berikan. Bapak Ibu dan Saudara, di sini Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Artinya, hanya Yesus yang mampu memuaskan kebutuhan terdalam jiwa manusia. Dunia bisa saja menawarkan banyak makanan bagi jiwa seperti uang, kesuksesan, hiburan, relasi. Tetapi semuanya itu tidak pernah benar-benar memuaskan. Hanya Yesuslah yang memberi kepuasan sejati. Oleh sebab itu, datang kepada Yesus berarti memiliki hubungan yang dekat dengannya melalui doa, membaca firman, dan ketaatan kita. Percaya kepada Yesus berarti menyerahkan hidup sepenuhnya kepadanya dan bergantung kepadanya setiap hari. Oleh sebab itu, jadikan Yesus sebagai makanan utama setiap hari. Bukan hanya tambahan, Bapak Ibu. Mari kita luangkan waktu untuk membaca firman, berdoa, dan bersekutu dengan. Jangan hanya datang kepada Tuhan saat butuh saja, tetapi hiduplah terus-menerus dalam hadirat-Nya. Saat kita menjadikan Yesus sebagai pusat hidup, jiwa kita akan dipuaskan, jiwa kita dikuatkan, dan tidak lagi kosong. Kita tahu bahwa Yesus bukan hanya mengajarkan tentang roti hidup, tetapi Dia sendiri adalah roti itu sendiri. Melalui pengorbanannya di kayu salib, Dia memberikan dirinya supaya kita memiliki hidup yang sejati. Tubuhnya dipecahkan, darahnya dicurahkan. Supaya apa? Supaya jiwa kita diselamatkan dan dipuaskan selamanya. Bapak Ibu, tanpa Kristus, jiwa manusia akan selalu lapar. Tetapi di dalam Kristus, kita menemukan kepenuhan hidup. Kita tahu bahwa Dia adalah satu-satunya sumber yang tidak pernah habis dan tidak pernah mengecewakan. Oleh sebab itu, kita jemaat Tuhan, mari kita periksa hidup kita. Apakah kita masih mencari makanan lain untuk memuaskan jiwa kita? Tetapi hari ini, Tuhan mengundang saudara dan saya untuk datang kepadanya. Jadikan Yesus sebagai santapan utama dalam hidup kita setiap hari. Karena hanya di dalam Dia, jiwa kita dipuaskan. Hanya di dalam Dia, kita tidak akan lapar dan haus lagi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu bukan hanya kami dengar, tetapi kami melakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin.